Assalamualaikum Nur. Berjumpa kembali dengan saya. Biasa berbagi pengalaman terkait urusan peternakan perdombaan. Kawan-kawan, itu ada rekan atau tetangga kemarin yang nanya, dombanya dikasih makan apa ya? Kok lumayan gemuk, dikasih pakan apa? Maksudnya pakan yang instan apa gitu. Enggak, ini saya kasih makan rumput pacong, odot, sama legum, aliandra, indigo vera, sama reside atau gamal, mungkin daun singkong laut, itu aja. Terus kok bisa gemuk seperti itu? Ini saya tidak pernah keluarkan uang, paling hanya untuk beli garam grosok saja. Tidak pernah saya untuk beli pakan tambahan yang membutuhkan receh dan perlu biaya. Ini hanya full hijauan. Saya kasih tambah limbah rumah tangga, limbah dapur. Nanti limbah dapur saya masukkan timba, terus saya masukkan ke bak itu. Sama nanti timba yang ukuran 25 kilo atau 25 liter itu ya, yang timba cat itu saya misalnya limbah rumah tangga kayak ampas kelapa untuk masak sayur, mungkin ada air cucian beras, atau ada nasi sisa atau nasi yang basi, nanti saya bersihkan dulu, saya buang lendirnya, atau juga mungkin sayur-sayur yang basi, saya buang lendirnya, saya saring, nanti saya campur dengan air penuh sepenuh bak itu. Jadi tidak pernah ada nih bandotnya, mungkin ada 1 kintal nih, saya belum menimbang nih. Mungkin limbah itu kan nggak berguna ya bagi kita, tapi itu sangat bermanfaat. Kalau kita sia-siakan tuh sangat sayang. Jadi pemanfaatan limbah rumah tangga itu sangat efektif dan untuk mengurangi pencemaran di lingkungan. Jadi itu setelah limbah-limbah itu saya kumpulkan, saya kasih campuran fermentasi buah, atau mungkin itu yang buah herbal mengkudu atau pace kalau orang bilang. Nah, saya blender, saya campur dengan gula merah, garam dikit, campur air, terus saya masukkan dalam botol-botol plastik kemasan kecil. Atasnya saya sisakan untuk ruang udara untuk proses fermentasi. Nanti setelah difermentasi selama 2 minggu akan jadi formulasi kayak asam cuka ya, cuka buah. Itu sangat bermanfaat untuk kesehatan ternak, bisa menetralisir bakteri dan kuman. Oh ya, saya hubungan gini ya, loh, dikasih limbah-limbah gitu apa enggak takut cacingan atau mungkin kena kremi gitu loh? Untuk saat ini alhamdulillah mungkin tidak. Kenapa? Biasanya ciri-ciri fisik hewan yang kremian atau yang cacingan itu makannya banyak tapi kurus. Coba kalau ini, lihat, ini bandotnya. Ini saya melihara dari umur 2 bulan sampai segini. Ini 2 tahun lebih. Itu punggungnya itu ada lebar 2 kilan, 2 gini lah, 2 telapak tangan gini. Insya Allah itu ada kalau 1 kintal. Perkiraan rekan saya itu ada 1 kintal. Ini kenapa saya juga belum pernah nimbang sih, tapi yang saya jadikan acuan ini anakan dari bandot itu. Ini umur 2 bulan. Ini bobotnya sekarang 20 kilo lebih nih. Coba bayangkan, ini segini 20 kilo lebih, terus ini segini, artinya ada 6 kali lipat ini. Insya Allah ini 1 kintal ada. Jadi kembali lagi ke topik bahwa pemberian pakan alami itu minim resiko. Kayak
silase itu juga bagus, mengenakan. Cuman kalau formulasinya belum pas, itu juga mempengaruhi kesehatan ternak. Bukannya tambah gemuk, tapi malah tambah kurus. Kemarin gini ya, saya pernah nyoba silase sama kambing bur saya dulu itu gagal total. Karena ya formulasinya belum pas. Terus itu juga berbarengan dengan musim PMK 3 tahun yang lalu. Jadi saya banyak rugi di situ ya, tapi tidak apa-apa lah, itu saya jadikan pengalaman. Alhamdulillah sekarang berkembang baik. Dulu silase itu saya juga kasih tambahan, pakan tambahan ampas ketela atau singkong yang lumayan juga, walaupun tidak terlalu mahal, tapi kalau tiap hari juga lumayan rogoh kocek, habis banyak gitu. Jadi untuk skala ternak pemula dan masih ya kecil seperti saya ini juga masih, yang besar ini indukan sama pejantan, indukan 9, pejantan 1, terus anakannya cempenya 5. Masih ini yang bunting 4 atau 5 ini alhamdulillah sudah bunting, mau melahirkan mungkin bulan depan. Untuk skala pemula pembelian pakan itu tidak apa-apa kalau memang punya modal, tapi kita ternak kan nggak mungkin ya cuman untuk hobi, rugi ndak apa-apa, terus biarlah hasilnya ndak yang penting kita seneng, nggak mungkin itu mungkin 1-2 hari ndak apa-apa, tapi kalau bertahun-tahun mampus juga. Jadi kita itu kalkulasinya ternak walaupun itu hobi, tapi ujung-ujungnya nanti juga keuntungan yang didapat. Ini alhamdulillah ini doruan hamil 4 bulan lebih, ini calon jos, ini bulat badannya, bagus insya Allah. Nah ini tuh semi teksel, ini semi teksel dorper nih. Jadi untuk keefektifan ya metode peternak lain-lain, mungkin kalau peternak yang sudah mahir dan skalanya skala besar dan juga apa ya, dia sudah nyambi atau sudah bisa melakoni sebagai pedagang, dari jual beli kambing, terus juga plus breeding penggemukan. Mungkin kalau dikalkulasi pakan yang instan, yang beli kayak polar, kayak mungkin tepung jagung, tepung kedelai, atau mungkin juga bungkil-bungkil itu, bungkil kedelai, bungkil kelapa atau bungkil kelapa sawit dan juga lain-lain, atau mungkin juga yang itu kangkung kering dan sebagainya, itu memang mudah. Kita untuk mungkin yang sibuk itu cocok juga ya, tapi walaupun cocok, pikir juga nanti akhirnya ke kalkulasi rugi laba. Jadi hobi itu gak apa-apa ya, mungkin kalau orang yang miliarder tidak masalah lah, itu hanya hobi, keluar uang gak apa-apa. Tapi hobi kalau terus capek terus rugi, apa gunanya? Ya hobi tapi untung dan bisa untuk obat capek gitu menurut saya. Nah, ini kawan, ini umur 3 bulan, alhamdulillah ini bagus nih, udah ada 30 kilo itu, udah hampir sama dengan induknya. Ini mungkin 4 bulan udah sama dengan induknya, ini pertumbuhannya bagus. Jadi pakan hijauan itu resikonya minim, cuman ya agak capek lah kita tiap hari ngambil gitu, atau mungkin 2-3 hari ngambil sekali, lumayan. Jadi pemanfaatan limbah rumah tangga dan pemanfaatan pakan hijauan yang minim biaya itu untuk pemula sangatlah cocok. Ya nggak apa-apa lah kawan-kawan, kalau mau mungkin yang adopsi pakan-pakan instan yang beli tidak masalah, monggo. Kalau dia bisa sudah mengkalkulasikan laba rugi dari usaha peternakan itu. Tapi menurut pengalaman saya dulu rugi karena juga ya banyak hal yang mempengaruhi. Jadi ini saya mulai dari nol, saya mengadopsi prinsipnya Pak Bayu ya, Pak Bayu dari YouTube kemarin yang saya subscribernya juga, dari Bayu Sehat Mandiri, Pak Bayu Denengrat. Itu berdayakanlah apa yang ada dan jangan terlalu boros mengeluarkan operasional untuk kegiatan peternakan dan pertanian. Jadi kawan, untuk peternakan dan itu harus dihubungkan dengan pertanian agar hasilnya
bisa semaksimal mungkin. Contoh, saya ternak, ini saya nanam pakcong sama odot, indigo vera, lamtoro, sama kaliandra, sama reside. Tapi di sela-sela itu kita juga harus tanaman tumpang sari yang bisa menghasilkan pertanian. Misalnya pisang yang tinggi, yang nanti tingginya di atas pohon rumput gajah, atau mungkin siangan laut, atau mungkin juga kelapa. Jadi kita jangan sampai usaha peternakan itu terputus hanya di peternakan saja. Kenapa? Hasilnya minim kawan. Saya sudah membuktikan, saya dari kecil itu beternak. Hanya untuk samben saja atau sampingan. Jadi sangat minim. Tapi kalau peternakan digabung dengan pertanian, namanya jadi integrated farming system, atau pertanian yang sirkulasinya itu berputar. Jadi gini, maksudnya kita beternak tiap hari kan ngambil pakan, hewannya makan, habis makan dicerna di lambung, diserap di usus, terus keluar kotorannya itu kotoran hewan, serintil, dan juga urin atau air kencing. Itu air kencing dan juga kotoran hewan serintilnya harus kita manfaatkan untuk pupuk ke lahan pertanian kita. Jadi kotoran itu nanti akan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi untuk menambah penghasilan kita. Nggak terasa memang, tapi kalau misalkan gini, masa kita melihara kambing, melihara hewan, kotorannya dibiarkan numpuk, dibuang ke sungai, terus kita malah beli pupuk kimia, kan mubazir dan aneh kita kan. Jadi untuk ya sharing saja kawan, saya juga belajar integrasi dari peternakan skala kecil ini, mau yang belajar yang agak lebih banyak gitu. Jadi kita sama-sama belajar kawan. Nanti kita sharing sama-sama. Mungkin ada komentar atau saran dari kawan-kawan yang lebih senior dari saya, monggo di share sarang-sarang atau bersama-sama, biar kita nanti tambah ilmu, tambah pengalaman. Misal kawan, ini kayak sisa pakan ya. Ini maaf ya, saya sebenarnya punya mesin chopper juga punya, tapi nggak sempat kawan kita nyoper, kehabisan waktu. Jadi ini nanti kalau pas nggak sibuk, ini saya tali saya bawa ke lahan untuk kompos. Nah ini untuk kompos dikembalikan. Jadi apa yang kita ambil dari lahan pertanian, kita proses di sini, harus dikembalikan lagi ke lahan pertanian. Itulah yang namanya proses berputar peternakan dan pertanian yang bernilai daya guna. Nanti jika kita sudah bisa seperti itu, petani nanti bisa mandiri, tidak ketergantungan dengan pabrik. Terus kita juga bisa mengurangi beban pemerintah dengan pupuk-pupuk dan obat-obat bersubsidi untuk petani. Jadi kita bisa meringankan beban pemerintah, bisa menambah nilai ekonomi untuk masyarakat, dan mengembalikan lahan lebih natural dan yang lebih alami, sehingga meningkatkan kesehatan kita sebagai masyarakat dan juga ternak-ternak kita. Kan ternak nanti kita makan, ya kan? Ini yang belum, ini pelihara ayam kawan. Ini nanti pelihara ayam sama ikan saya masih mau belajar ya, karena dulu nggak pernah itu. Nanti untuk integrated farming kelengkapan harus ada ayam, harus ada ikan. Tak mungkin kalau nanam padi harus ada sapi. Jadi karena saya belum nanam padi, mungkin jagung sama rencana sorghum ya. Ini nanti harus dikalkulasi biar hasil pertanian itu bisa muter untuk pakan ternak, terus kembali lagi ke pertanian. Sebegitu terus, jadi kita bisa pas. Jadi ukur kemampuan kita, jangan terlalu berlebihan. Gitu kawan ya. Kita sharing sama-sama. Apabila ada saran dan komentar, monggo kawan-kawan
berikan komentar atau mungkin kritikan pada saya yang membangun channel ini. Jadi kita nanti lebih berkembang, kita sama-sama agar petani dan peternak Indonesia bisa mandiri, bisa sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam ngarit, sobat ngarit semua.